Salam, selamat pagi anak-anak kelas 4. Puji Tuhan kita berkumpul kembali lewat video ini. Kita belajar kembali, maksud Pak John ya, lewat video ini. Walaupun lewat video tetapi kita tetap semangat. Puji nama Tuhan anak-anak. Selamat sudah naik menjadi kelas 4 ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan bagi kita, bagi anak-anak. Maka hari ini Pak John akan sampaikan pelajaran yang kita pelajari, sungguh Allah Maha Kuasa. Sungguh Allah Maha Kuasa. Sebelum kita lanjut anak-anak, mari kita berdoa lebih dahulu ya, supaya diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon anugerah-Mu memberkati pelajaran ini, dan nama Tuhan dimuliakan, dan anak-anak yang bisa menerima pelajaran dapat melakukan dalam setiap kehidupan mereka setiap hari. Dan kami semua menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur. Seperti Pak John beritahu tadi, kita belajar sungguh Allah Maha Kuasa. Ya, sungguh Allah Maha Kuasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas anak-anak, tetapi kuasa manusia sangat terbatas. Nah, itulah yang kita mau pahami, mau pelajari, supaya kita mengerti bahwa sungguh Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa artinya berarti kuasa Allah kita itu tidak terbatas. Ya, kuasa Allah kita itu tidak terbatas. Allah itu roh, ya, bisa hadir di mana-mana dalam waktu bersamaan. Sehingga kita bersyukur punya Allah yang Maha Kuasa. Dia juga yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dari itu anak-anak, saya akan bacakan buat anak-anak Mazmur 104. Mazmur 104 anak-anak. Di sini dijelaskan ayat yang ke-30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, nanti anak-anak bisa membaca keseluruhan dari Mazmur 104. Saya harapkan semua kalian bisa membaca itu ya, supaya memahami bahwa Allah itu Maha Kuasa dari dulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Allah kita Allah yang Maha Kuasa, yang pada 2020 tahun yang lalu juga datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah Maha Kuasa, maka Dia bisa hadir di mana-mana. Bisa hadir menolong kita, menolong anak-anak ketika dalam masalah, ya. Bisa hadir menolong setiap orang ketika ada di dalam masalah. Anak-anak mungkin ingat peristiwa Lazarus. Ya, peristiwa Lazarus. Maria pada waktu itu dan saudaranya yang lain datang kepada Yesus minta tolong. Dan apa yang terjadi? Yesus sungguh menolong. Setelah sudah meninggal 4 hari, Yesus datang dan memanggil Lazarus. Lazarus, Lazarus. Yesus memanggil, dan Lazarus pun bangun anak-anak. Dia hidup kembali yang sudah meninggal selama 4 hari. Inilah sebabnya Yesus disebut juga Allah yang Maha Kuasa. Dia perkasa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia. Barangkali pada waktu itu sudah berbau karena sudah di dalam kuburan, sudah dikubur. Artinya dia pada waktu itu tidak diformalin lagi. Biasanya kalau
Ada orang meninggal supaya tidak bau diformalin, supaya tidak bau. Tapi ini sudah dalam kubur, pasti sudah bau. Oleh sebab itu, sekalipun sudah bau, sudah di dalam kubur, Yesus datang karena Allah Maha Kuasa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid kelas 4, ya, murid-murid kelas 4, mari kita belajar terus untuk memahami kemahakuasaan Allah di dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan, hari ini kita berkumpul, maksud saya kita bertemu dalam pelajaran kelas 4 ini dari ruang perpustakaan SD Kalibanteng. Saya sampaikan ya, mungkin kalian rindu di sini. Kalau dulu kita bersama di sini hampir setiap pagi berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, baca buku untuk hal-hal yang positif, kita berkumpul di sini. Nah, hari ini Pak John sampaikan dari perpustakaan, mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya kita belajar, betapa pentingnya kita mengetahui bahwa Allah sungguh Maha Kuasa. Ya, Allah sungguh Maha Kuasa. Anak-anak, Allah memberikan kita kesempatan oleh anugerahnya untuk merawat ciptaan Allah ini, ya, untuk merawat ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bahkan kita menjaga, kita mengelola agar ciptaan Allah ini tidak punah, tidak rusak. Sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, manusia yang memiliki akal budi, maka anak-anaklah menjadi teman sekerja Allah untuk merawat bumi ini. Oleh karena itu anak-anak, kalau kuasa Allah tidak terbatas, memberikan kesempatan kepada kita, tapi kuasa manusia terbatas ya. Ya, karena kita manusia, kuasa yang kita miliki terbatas adanya. Ya, tetapi kuasa Allah sungguh Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, sekalipun anak-anak mungkin punya kuasa sebagai ketua kelas misalnya, ada kuasanya. Tapi segala kuasa yang dimiliki orang tidak boleh dipergunakan seenaknya sendiri, ya. Tidak boleh digunakan sesuka hatinya sendiri. Maka dari itu anak-anak, kuasa Allah sungguh sanggup melindungi anak-anak, menolong anak-anak yang setia berdoa dan setia melakukan firman-Nya. Tuhan kita itu Tuhan yang tiada terbatas. Dia bisa hadir di mana-mana dan kuasanya tetap sama sesuai dengan Ibrani pasal 13 anak-anak ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anak-anak, saya mohon supaya kalian menghafal ayat ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dan semua materi dalam pelajaran, khususnya pelajaran pertama, dibaca ya, supaya dapat memahami lebih baik lagi tentang Allah sungguh Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk pelajaran kali pertama ini Pak John cukupkan sampai di sini dulu, biar kita tetap semangat, anak-anak tetap semangat di rumah untuk belajar, berdoa, jaga diri, jaga kesehatan ya, agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pertemuan hari ini. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak kelas 4. Berkatilah mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah, berkat kekuatan, kesehatan, kecerdasan, supaya semua anak-anak kelas 4 tetap semangat, dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh kuasa-Mu yang ajaib itu, karena sungguh kuasa Allah tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-Mu juga berdoa buat kedua orang tua mereka, keluarga mereka. Tuhan memberkati.
Tuhan menolong, memberikan pertolongan dalam segala masalah. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang perkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.